Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak sedikit pasangan yang mempunyai panggilan sayang atau sapaan kesayangan untuk pasangannya. Di sebuah kolom berita online detik.com bulan Januari lalu, bahkan ada sebuah artikel ringan yang berjudul 23 nama panggilan sayang untuk pacar, unik dan tidak lebay. Di antara usulan ini mungkin kita kenal ada babe, honey, sweetheart, sweetie. Ini semua adalah sapaan sayang yang paling sering kita dengar. Tapi ini terkesan standar ya. Tapi ada juga yang usulan yang lain, yang lucu. Seperti muffin, puding, sugar. Yang semuanya ini mempunyai arti khusus sebagai yang paling manis bagiku. Mungkin saja semua sapaan sayang ini terkesan norak. Dan memang tidak semua pasangan menggunakannya. Tapi menurut seorang psikolog dalam berita online Klik Dokter pada bulan Juni yang lalu mengatakan bahwa panggilan sayang memiliki banyak manfaat dalam hubungan. Katanya seperti ini, manfaat panggilan sayang itu bisa mempererat hubungan di antara keduanya. Jika panggilan sayang sudah disepakati dan keduanya senang dengan panggilan itu punya manfaat positif yang menyenangkan dan membuat pasangan merasa nyaman. Meski terdengar sepele, bahkan terkadang konyol, beberapa orang merasa senang atau merasa disayang bila dipanggil dengan sapaan sayang ini. Semua ini muncul dan dibangun oleh relasi atau pengalaman yang personal di antara keduanya yang unik. Dalam Injil hari ini kita juga mendengar salah satu sapaan atau gelar yang diberikan Petrus kepada Yesus yang berbunyi, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Sapaan atau gelar Mesias ini bagi bangsa Yahudi berarti dia yang diurapi oleh Allah untuk menjadi penyelamat. Dengan penuh kerinduan mereka menantikan kehadiran Mesias atau Kristus dalam bahasa Yunani atau Kristus dalam bahasa Indonesia. Dan Petrus bisa melihat
kualitas atau ciri Mesias ini dalam diri Yesus. Pernyataan ini hanya bisa muncul dari pengalaman Petrus dan relasinya yang sudah terbangun selama kebersamaannya dengan Yesus. Sapaan atau gelar ini tidak timbul secara tiba-tiba dan spontan, tapi berasal dari keterbukaan hatinya pada semua peristiwa ajaib yang memperlihatkan wajah belas kasih Allah dan kehebatan Allah di dalam diri Yesus. Pengalamannya yang nyata ini bersatu dengan pengetahuannya sebagai bagian dari komunitas keluarga bangsa Yahudi yang memang mengenal betul siapa itu Mesias, Sang Penyelamat bagi bangsa mereka. Pada minggu-minggu yang lalu, kita sudah mendengar perjalanan para murid dengan Yesus yang disertai banyak mujizat. Juga pengalaman personal Petrus ketika melihat Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Semua ini adalah cara berada Yesus yang mau memperkenalkan jati dirinya yang sesungguhnya. Dalam Ekaristi ini kita pun diajak berdialog dengan Yesus yang juga bertanya, "Tapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Mungkin saja kita sulit menjawabnya dengan tepat dan sempurna, karena seperti yang dikatakan Paulus dalam bacaan kedua tadi, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah yang tak terselami jalan-jalannya. Pertanyaan seperti ini mungkin hanya bisa dijawab, bisa dirumuskan oleh para teolog dengan pendekatannya yang lebih ilmiah. Tapi pertanyaan ini juga tidak akan menjadi sulit jika hati kita dengan terbukanya selalu merasakan penyertaan Yesus yang ikut berjalan dalam seluruh peristiwa hidup harian kita yang sederhana. Allah sudah memberikan banyak tanda-tanda ajaib melalui keluarga kita, melalui pekerjaan dan pelayanan kita yang dengan penuh iman kita dapat merasakan kehadiran Yesus yang penuh kasih, sehingga kita pun dapat memiliki sapaan sayang kepada Yesus yang lebih personal. Pengalaman rohani yang personal inilah yang semakin melengkapi dan menyempurnakan pengetahuan iman Katolik kita yang sudah kita dapatkan melalui pengajaran Yesus, pengajaran gereja. Pengalaman rohani kita bersama gereja inilah yang membuat kita tidak berjalan sendiri, tapi kita mau berjalan bersama sebagai satu komunitas, satu keluarga yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sama dan yang mengarahkan kita kepada tujuan bersama, yaitu persatuan dengan Allah dalam kemuliaan surgawi. Untuk sampai pada tujuan ini, gereja di sepanjang zaman akan selalu memberikan panduan dan arahannya, baik dalam pengajaran iman maupun moral, seperti yang dijanjikan Yesus kepada Petrus tentang kunci kerajaan surga ketika ia berkata, "Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia akan terlepas